Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan dari video-video sebelumnya tentang metode penelitian pendidikan. Pada kali ini akan membahas kalau misalkan deskripsi itu di bab 4 dan bab 5 ya. Jadi hasil pembahasan, analisis penelitian, kesimpulan, dan saran. Baik, kita langsung saja ke materinya. Penyajian hasil penelitian dan pembahasannya harus relevan dan mampu menjawab yang pertama, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diajukan. Jadi, penyajian hasil penelitian, pembahasan ataupun analisis itu nanti akan kembali ke rumusan masalah dan tujuan penelitian yang sudah dituliskan sebelumnya gitu ya. Jadi dikait-kaitkan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian gitu. Kemudian hipotesis yang telah dinyatakan H0 atau H alternatifnya. Jika ada hipotesisnya ya. Kemudian relevansi hasil penelitian dengan teori-teori yang diambil dan dari hasil penelitian sebelumnya serta cerita konteks lingkungan penelitiannya. Jadi hasil penelitiannya itu nanti dibandingkan dengan teori yang diambil, misalnya apakah ini sejalan dengan teori yang diambil atau enggak, kemudian dengan hasil penelitian sebelumnya, apakah relevan, apakah sejalan atau enggak, kemudian diceritakan konteks lingkungan penelitiannya gitu. Itu ya relevansinya. Jadi nanti untuk yang tentang bab 4 itu pembahasan itu semuanya ngomongin tentang eh, rumusan masalah dan tujuan penelitian, hipotesis dan juga relevansi ke teori-teori dan hasil penelitian sebelumnya. Seperti itu intinya. Dan tujuannya ini adalah menjawab permasalahan dan tujuan penelitian serta hipotesis. Tentu saja ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian, menginterpretasikan hasil penelitian dari setiap variabel dan mengintegrasikan kesesuaiannya dengan hipotesis yang telah diajukan. Diterima atau tidaknya hipotesis. Jadi, apa hasil penelitiannya di tunjukkan, hasil penelitiannya ditunjukkan, kemudian dibahas dan dianalisis, akhirnya nanti akan ada kesimpulan hipotesisnya diterima atau tidak, seperti itu. Diinterpretasikan ya. Kemudian mengaitkan kesesuaian temuan penelitian dengan prediksi teoritis dari suatu teori yang menjadi basis teori penelitian. Jadi seperti yang di slide pertama tadi ya. Jadi dalam pembahasan ini, dalam bab 4 ini, temuan penelitiannya nanti dikaitkan dengan teori yang diambil gitu. Temuan penelitiannya mendukung atau tidak mendukung suatu teori tertentu gitu. Jadi kita punya teorinya dulu yang sudah kita tulis di bab 2. Nah, nanti sesuai atau enggaknya atau mendukung atau enggaknya teori itu terhadap temuan penelitian kita gitu. Kemudian selain ke teori juga ke hasil-hasil penelitian sebelumnya gitu. Ya, hasil-hasil penelitian sebelumnya itu dituliskan di bab 2 atau bab 3 gitu ya. Tergantung setiap kampusnya gitu. Kemudian mendiskusikan hasil penelitian yang bertentangan dengan prediksi dari basis teori yang mendasari perumusan hipotesis atau hasil-hasil riset sebelumnya. Jadi, di sini dibahas secara mendalam dan logis apa saja kemungkinan faktor-faktor penyebab terjadinya hasil yang bertentangan dan bagaimana kemungkinan solusinya. Misalnya, si teorinya itu ternyata tidak mendukung atau hasil yang kita temukan itu ternyata bertentangan dengan teori yang kita ambil. Nah, kemungkinan solusinya seperti apa gitu di sini dituliskan, didiskusikan dan dibahas gitu.
Kemudian, apakah ada keterbatasan dalam penggunaan variabel, data, model pengujian, dan basis teoritis penelitian, sehingga menyebabkan hasil penelitian bertentangan dengan prediksi teori. Jadi ini selain kemungkinan solusinya, kita juga mencari keterbatasannya. Jadi mungkin kenapa bisa bertentangan itu karena penggunaan variabelnya, data, model pengujian, dan basis teoritisnya mungkin tidak sejalan seperti itu ya. Sampai penelitian itu bertentangan dengan prediksi teori gitu. Jadi bisa bisa di apa ya? Bisa dijawab dengan mungkin penggunaan variabel datanya berbeda, maka hasilnya pun bertentangan, misalnya seperti itu. Kenapa berbeda bisa dijelaskan nanti di sini gitu ya. Kemudian menjelaskan implikasi lain dari hasil penelitian terhadap basis teoritis dan temuan-temuan sebelumnya, kebijakan yang sudah dilakukan dan praktik yang dijalankan. Jadi misalkan kita udah punya teorinya, teori yang kita ambil untuk penelitian dan juga penelitian-penelitian relevan gitu ya. Nah, dijelaskan gitu implikasi lainnya, misalnya ada yang memang sejalan gitu, ada yang tidak sejalan kan ya pasti ya. Nah, yang sejalannya misalnya implikasi lainnya apa? Misalnya yang tidak kita teliti atau tidak kita ambil tuh malah jadi baik atau gimana gitu ya. Ini implikasi lainnya. Tapi di sini dijelaskan sedikit aja gitu. Karena ini tidak terlalu apa ya. Kalau misalkan dia mendukung ke teori dan penelitian kita, dijelaskan lebih detail. Kalau misalkan implikasinya lebih tidak terlalu berkaitan dengan penelitian kita, itu bisa dijelaskan sedikit aja gitu. Kemudian bila memang hasil penelitian dinilai sudah akurat dan krusial, peneliti dapat mengajukan modifikasi teori atau model yang sudah ada atau mengajukan teori atau model baru yang relevan disertai dengan asumsi-asumsi dan penalaran logis yang kuat. Nah, seperti yang di video-video sebelumnya pernah dituliskan gitu ya. Teori itu berdasarkan temuan penelitian-penelitian yang banyak yang sama gitu. Banyak yang sama, akhirnya itu dijadikan teori. Jadi pendapat-pendapat peneliti dan dari hasilnya itu menunjukkan sebuah teori gitu, sebuah pendapat. Nah, itu bisa apa ya? Kita bisa mengajukan modifikasi itu gitu. Gitu ya. Jadi misalkan ada tambahan dari teorinya, misalnya dari teorinya itu kurang diperjelas, berarti kita bisa memodifikasinya itu lebih memang udah bagus, kemudian ditambah lagi penjelasan dari kita, itu seperti itu ya. Itu maksud modifikasi teorinya. Jadi kita bukannya bikin teori tapi memodifikasi, misalkan memberikan penjelasan yang lebih jelas atau menambahkan seperti itu ya. Kemudian kita langsung ke materinya. Jadi di sini saya menjelaskan dari skripsi Unisa 2019, ada pedomannya, pedoman penulisannya bisa di-download di web Unisa. Jadi di Unisa itu nanti akan ada file pedoman penulisan skripsi Unisa 2019, tinggal di-download aja ya. Itu. Katanya, untuk pedoman penulisan skripsi Unisa, bab 4-nya itu dibagi menjadi 3 bagian. Hasil penelitian, pembahasan penelitian, dan analisis penelitian. Makanya di video ini saya bagi satu-satu gitu ya untuk penjelasannya. Di sini untuk hasil penelitian. Jadi bab 4, kemudian bab 4A gitu ya hasil penelitian. Nah, hasil penelitian berisi data primer dan atau sekunder. Hasil penelitian yang bersifat kualitatif
diungkapkan dalam bentuk narasi ilmiah sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan yang bersifat kuantitatif diungkapkan dalam bentuk tabel, grafik, dan foto-foto. Tapi tidak menutup kemungkinan kan yang kualitatif juga butuh foto-foto gitu ya, butuh grafik gitu ya, mungkin ada gitu. Kemudian, data yang dikemukakan dalam bab hasil dan pembahasan hendaknya bukan data murni, melainkan hasil olahan statistik. Jadi, misalkan kita mengambil datanya itu data nilai agama kelas 10 semester 2 misalkan gitu ya. Nah, itu tuh bukan mentahannya misalnya siswa ini mendapat nilai ini, siswa ini mendapat nilai ini, bukan. Tetapi hasil olahan statistiknya. Kalau misalkan itu kuantitatif gitu. Kalau misalkan di yang kualitatif, datanya itu sudah sudah dideskripsikan tapi secara ringkas gitu ya. Itu untuk datanya. Penyajian hasil penelitian atau pengamatan dapat berupa teks, tabel, gambar, grafik, dan foto. Hasil penelitian dapat memuat data utama, penunjang, dan pelengkap yang diperlukan untuk memperkuat hasil penelitian menggunakan uji statistik. Jadi kan datanya kemarin di bab 3 itu sudah dijelaskan datanya misalnya apa-apa aja. Nah, di sini di hasil penelitian dituliskan gitu ya, berupa teks, tabel, gambar, grafik, dan foto. Jadi, kalau misalkan ada tabel atau gambar, kemudian di bawahnya dijelaskan. Maksudnya ini apa gitu ya. Kemudian ada foto dijelaskan ini foto apa gitu. Kemudian, apabila dalam kondisi tertentu dimungkinkan tidak menggunakan uji statistik, narasi hasil penelitian memuat ulasan makna yang terdapat dalam tabel, gambar, grafik, dan foto. Gitu ya. Narasi hasil penelitiannya memuat ulasan makna. Gitu. Yang ininya salah ya, nanti saya akan koreksi. Dalam mengungkapkan hasil, memuat ulasan makna yang terdapat dalam tabel gitu. Itu dari buku pedomannya. Jadi di sini tuh hanya hasil statistiknya kalau misalkan itu kuantitatif. Jadi untuk statistiknya itu biasanya di kuantitatif ataupun kualitatif ada statistik deskriptifnya. Jadi statistik deskriptifnya itu di sini memaparkan gambaran nilai minimum maksimum gitu ya. Kemudian rata-rata, kemudian standar deviasi gitu ya. Di bawahnya kemudian kan kalau misalkan berupa tabel dijelaskan satu-satu misalkan nilai minimum, maksimum berapa, minnya berapa, standar deviasinya berapa. Nah, itu ditulis di dalam tabel dan biasanya sih itu uh, ada apa ya namanya grafik batangnya juga gitu. Nanti kita lihat. Hasil statistik deskriptif perlu disajikan dalam bentuk tabel. Nah, itu ya. Perlu disajikan dalam tabel. Atau kalau misalkan penguji apa siapa namanya pembimbingnya mau pakai diagram batang juga ditambahkan ya diagram batangnya agar lebih jelas bisa gitu ya. Ini contohnya variabel misalkan variabelnya ini karena variabelnya banyak gitu ya. Ini hanya contohnya saja. Jadi kalau misalkan nih ini nilai sebelum pembelajaran misalnya ya. Kemudian di sini N itu jumlahnya, jumlah siswanya. Kemudian minimumnya, kemudian maksimumnya, kemudian minnya, rata-ratanya, kemudian standar deviasinya gitu ya. Ini sesudah misalnya nilai sesudah pembelajaran misalnya berapa 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 gitu ya. Nah, dijelaskan misalkan minimumnya ini tuh apa?
Jadi nilai di bawahnya itu ya dijelaskan nilai sebelum apa? Sebelum pembelajaran misalnya segini 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 gitu ya. Akhirnya minimumnya segini dan dapat maksimumnya segini. Terus kalian tuh memberikan penjelasan itu tuh termasuk ke nilai yang relatif kecil misalkan gitu. Terus minnya nanti dijelaskan relatif kecil atau enggak gitu. Kemudian standar deviasinya, nah itu tuh buat apa gitu ya dijelaskan. Kalau misalkan ada yang pakai angket, jadi misalkan per angket atau per soal ya, kalau misalkan pakai soal, jadi misalkan poin yang pertama atau dalam angket itu kan pasti ada pernyataan yang pertama. Nah, misalkan berapa orang yang setuju, berapa orang yang tidak setuju, berapa orang yang sedang gitu-gitu ya. Nanti di eh, apa ya dijadikan ke persen gitu. Jadi misalkan yang tidak setuju berapa persen, yang setuju berapa persen, kemudian yang sedang berapa persen, itu pengertiannya gimana gitu ya. Nah, itu contohnya. Ada juga nah yang seperti ini ya. Ini hanya contoh ya. Gitu. Jadi misalkan nih, ini kan karena diagram batangnya banyak. Kita kan bisa apa ya? Membedakan misalkan kelas yang pertama sama kelas yang kedua nilai sebelum pembelajaran itu misalnya segini dan segini nilai minnya gitu minimum maksimumnya segini gitu ya dibandingkan seperti itu nanti kita lihat di contohnya nah seperti ini gitu ya jadi di sini tuh misalkan kelas A, kelas B, terus di sini minimum, maksimum, terus apa min, standar deviasi gitu ya. Biasanya seperti itu diagram batangnya. Jadi biar apa ya, biar dijelaskannya tuh lebih rinci gitu. Itu. Nah, kemudian kalau misalkan untuk yang kuantitatif itu ada lagi statistik inferensialnya. Hasil pengujian hipotesis disajikan dalam tabel, grafik, atau diagram alir. Jadi, untuk statistik inferensial ini nanti akan dijelaskan di statistika penelitian di semester berikutnya, gitu ya. Jadi di sini akan pakai pengujian apa, kemudian pakai F-test, SIG-F, kayak gitu-gitunya ya. Nah, itu nanti dijelaskan di statistika penelitian gitu. Kemudian yang disajikan itu tabelnya nanti. Tabel dari hasil analisisnya. Analisisnya itu biasanya kalau statistik inferensial memakai SPSS gitu ya. Nanti hasil dari SPSS-nya dicantumkan berupa tabel kemudian dijelaskan ini apa gitu ya. Itu untuk statistik inferensialnya. Kita lihat di skripsi-skripsi untuk hasil penelitian. Ini ya, maksud saya ketentuan penulisan skripsi Unisa. Saya lihat di sini bab 3-nya itu bab 4-nya, bab 4-nya itu jadi dibagi menjadi nah, oh ini proposal ya, sorry. Untuk skripsinya itu menjadi seperti ini. Nah, hasil pembahasan dan analisis gitu ya. Ini untuk subbabnya. Jadi hasil pembahasan dan analisis. Makanya sekarang dibahas yang pertama itu hasil dulu ya. Hasil penelitian. Di sini ada 3 contoh skripsi. Ini untuk yang metode kualitatif ya. Untuk yang Semarang ini. Nah ini ya, deskripsi dan analisis data kalau yang di UN Semarang ini.
Nah, di awalnya itu dia menjelaskan tentang profil sekolahnya. Nah, kita kan untuk yang tadi yang pertama itu hasil penelitiannya gitu ya. Nah, hasil penelitiannya juga bisa mencantumkan profil sekolah ini sambil dijelaskan gitu ya, profil sekolahnya gimana, keadaannya gimana gitu ya. Profil sekolahnya, visi misi, tujuan sekolah. Kemudian di bawahnya lagi deskripsi. Nah, ini baru hasil penelitiannya. Jadi, dijelaskannya itu sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian gitu. Ini juga rumusan masalah dan tujuan penelitiannya awalnya ini yang pertama, peran guru PAI dalam upaya pembentukan karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Gitu ya. Nah, ini kan karena kualitatif di sini. Nah, melihat lagi ke apa ya? Ke teorinya di sini dijelaskan gitu ya. Dijelaskan. Kemudian banyak ya di sini sub-subbabnya tuh. Dia dari deskripsinya tuh tadi satu pendidik, kemudian yang ketiganya motivator, duanya model dan teladan seperti itu ya. Nah, itu ini diambil dari hasil wawancara tuh ada hasil wawancara, kemudian hasil observasi gitu ya. Di apa namanya? Dituliskan gitu. Kemudian ada faktor pendukung dan penghambat. Itu tergantung ke teorinya masing-masing ya, diambil teorinya gitu yang mana. Jadi kita menuju apa ya, penulisannya tuh tergantung ke teorinya itu gitu. Itu ya. Jadi di sini kalau misalkan di kualitatif itu dijelaskan hasil wawancaranya apa, kemudian hasil observasi gitu ya. Nah, berupa disesuaikan dengan apa namanya ini? Teorinya gitu. Teori dan tujuan penelitian, rumusan penelitian yang sudah dituliskan sebelumnya gitu. Itu ya. Jadi membuat apa ya? Kalau di penelitian kualitatif itu membuat deskripsinya, membuat gambarannya gitu ya. Hasilnya itu. Untuk yang ini empatnya itu dia nah bab 4-nya itu dia judulnya laporan hasil penelitian dan pembahasan gitu ya. Nah, sama ini juga tuh gambaran umum sekolahnya gitu ya. Ada yang dari sejarahnya, ada yang langsung ke profilnya gitu ya. Kemudian visi misi ini sama ya. Gitu. Kemudian letak geografis tuh kalau ini kan ya dilihat dari hasil observasi gitu. Kemudian di sini diambil dari apa namanya? Hasil wawancara gitu ya. Nah, itu berarti hasil-hasil eh, wawancara dan observasinya ditulis gitu. Kemudian letak geografisnya ada ya yang sampai detail banget seperti itu. Tapi kalau misalkan detail letak geografis ini berpengaruh, boleh dijelaskan, tapi kalau misalkan tidak terlalu berpengaruh ke penelitian kita, boleh dijelaskan sedikit ya seperti ini. Gitu. Atau tidak dijelaskan juga nggak apa-apa. Kemudian keadaan. Nah, keadaan misalkan struktur organisasi ini juga pasti diambil dari hasil observasi dan juga wawancara gitu ya. Kemudian keadaan siswa seperti apa, gini 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 dijelaskan gitu ya. Nih, struktur organisasi, keadaan siswa gitu ya. Kemudian berikut adalah tabel jumlah siswa. Nah, ini juga makanya nggak selalu di yang kualitatif itu nggak ada tabel ya. Mungkin aja ada tabel, jadi di kualitatif juga bisa menuliskan tabel jumlah siswa misalnya gitu.
tabel jumlah siswa. Kemudian keadaan guru, dibuat data keadaan gurunya gitu ya. Di sini dituliskan. Kalau misalkan terlalu banyak, berikan apa ya, pengelompokan gitu. Misalkan ini guru ini ada berapa, guru ini ada berapa gitu aja ya. Kemudian sarana prasarana ini dijelaskan gitu. Nah, jadi kurang lebih yang ini tuh memang kemarin apa ya, penelitiannya tuh mix method gitu ya. Jadi yang ini tuh kayak yang kualitatif. Nah, ke bawahnya itu nanti dia untuk mengolah datanya itu pakai cara kuantitatif gitu. Pelaksanaannya. Nah, pelaksanaannya di sini pastikan dengan observasi gitu ya. Di sini dijelaskan gitu. Kemudian deskripsi data. Nah, data-data yang masuk dalam angket diolah gitu ya, ke dalam bentuk tabel dan menggunakan rumus persentase gitu. Berikut ini peneliti sajikan hasil persentase jawaban yang tadi saya jelaskan. Nah, ini kan per poin-poinnya gitu ya. Pernyataannya kan di setiap angket itu misalkan ada 20 atau 25 gitu ya. Satu-satu kalian jelaskan gitu di sini. Apakah kegiatan hafalan Al-Quran dapat mengganggu pelajaran Anda yang lain? Yang ini kan ada pilihannya ada 4 gitu alternatif jawabannya. Kemudian, nah ini frekuensinya, kemudian presentasenya di sini dituliskan. Nah, setelah presentasenya dituliskan, nah di sini dijelaskan sedikit dari tabel yang ada yang ada di atas dapat diketahui bahwa 0% siswa menjawab bla 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 gitu ya. Udah sampai sana aja untuk hasil penelitian gitu ya. Nah, ini untuk pernyataan yang kedua, pernyataan yang ketiga. Terus kalau misalkan ada pernyataannya ada 20, nah di ini ya, dijabarkan seperti ini gitu. Gitu. Ini untuk angketnya. Kita lihat ini masih banyak ya di bawahnya. Dipresentasekan. Nah, biasanya kan dari apa? Dari angket-angket ini tuh ada pernyataan-pernyataan kan. Nah, pernyataan-pernyataan itu adalah pengembangan dari indikator teori kan, indikator teori. Nah, jadi dari indikator teorinya itu habis dari dijabarkan tadi, dia diolahnya itu menurut indikator-indikator gitu. Itu nanti untuk pembahasannya gitu. Jadi misalkan indikator yang pertama eh, pernyataan berapa 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 terus kemudian dipresentasikan gitu ya. Nah, daftar nilai angket. Nah, maksud nilai angket ini kan di bab 3 juga sudah dijelaskan. Jadi kalau misalkan pernyataan ini kalau dia menjawab selalu berarti nilainya berapa gitu ya. Kalau dia menjawab kadang-kadang nilainya berapa, kalau dia menjawab tidak berarti berapa gitu nilainya. Nah, di sini nilainya dituliskan gitu. Nah, nilai ini nanti berpengaruh ke analisis datanya. Nah, kemudian setelah hasil angket dihitung, jumlah skor dibagi dengan jumlah responden, maka gini gitu ya. Jumlah skor rata-ratanya berapa? Misalkan ini 60 ya. Nah, di bab 3 juga sudah dijelaskan nanti kalau misalkan 60 80 itu masuknya kriterianya baik atau cukup baik atau kurang baik atau tidak baik gitu ya. Nah, nanti di sini di bab 4 tinggal dijelaskan gitu. Nah, ini. Kalau ini dijelaskannya di sini ya. Di tiganya juga sudah diberikan klasifikasinya gitu. Jadi kalau misalnya dia nilainya 25 sampai 50, kategorinya rendah, 51 sampai 75 sedang, kemudian ini ya 76 sampai 100 itu tinggi. Nah, itu tuh diambil dari biasanya dari teori-teori yang kita dapat yang mendukung atau dari hasil-hasil penelitian sebelumnya gitu ya.
Nah, di sini dijelaskan jumlah siswanya gitu. Yang masuk klasifikasi itu tuh ada berapa orang gitu ya. Tuh, kemudian di sini kan tingkat hafalan dan prestasi belajarnya dia akan mencari pengaruh atau enggaknya gitu ya. Nah, di sini juga prestasi belajarnya diambil dari nilai raportnya. Nah, jadi untuk penelitian ini tuh dia pengen tahu prestasi belajarnya, tingkat hafalan Qur'annya tuh berpengaruh enggak sama prestasi belajarnya gitu ya. Nah, tingkat hafalan Qur'annya diambil dari nilai angket tadi gitu. Kemudian pengaruh untuk ke prestasi belajarnya di skripsi ini pakainya nilai raport di pelajaran PAI gitu. Gitu ya. Nah, ini dituliskan terlebih dahulu gitu. Jumlah nilai keseluruhan adalah ini gitu. Kemudian di sini dicari rata-ratanya gitu ya. Harusnya sih kalau misalkan biar lebih detail seperti yang saya jelaskan tadi, ada nilai minimum, ada nilai maksimum, ada nilai rata-rata dan juga standar deviasi gitu. Nanti dijelaskan gitu ya. Kalau ini mungkin karena sudah terlalu banyak di angket gitu, jadi ini tidak dijelaskan. Tapi seharusnya dijelaskan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada nilai minimum 50, maksimumnya 100, nah itu tuh faktornya apa, kenapa, nanti dijelaskan di pembahasan gitu ya. Nah, untuk analisis data dan pengujian hipotesis, di sini masuknya ke hasil penelitian. Tuh, hasil penelitiannya ini kan akan mencari pengaruh gitu ya. Seperti ini. Nanti di statistika penelitian nanti akan dijelaskan ini ya. Dijelaskan tuh. Ini agak panjang lumayan. Gitu ya. Nah, kemudian deskripsi satu lagi juga. Nah, hasil penelitian aja. Kalau di sini ditulisnya hasil penelitian aja gitu ya. Nah, di sini juga dituliskan profil sekolah yang yang kita teliti gitu ya. Ini juga pasti diambil dari data observasi dan juga wawancara gitu. Nah, ini data guru, data karyawan, ini bisa dituliskan dalam bentuk tabel gitu ya. Kalau biar nggak kayak gini tuh harusnya pakai tabel gitu, biar lebih rapi. Kemudian hasil angket, ini juga memakai angket gitu ya, seperti yang tadi. Nah, pakai presentasenya seperti ini. Jadi pernyataan, nah seperti ini ya, kayak tadi. Presentasenya berapa? Presentasenya itu rumusnya tadi di sini dijelaskan ya kalau yang ini. Persentase untuk setiap kategori jawaban itu frekuensi jawaban responden dibagi N atau number of cases atau jumlah siswa gitu ya kali 100%. Jadi kalau misalkan yang ini alternatif jawaban yang selalu ini 19 frekuensinya. Kemudian di sini dilihat jumlahnya itu ada 45 orang. Jadi 19 per 45 dikali 100%. Jadilah 42,2% gitu ya. Itu untuk penghitungan presentasinya. Nah, item pertama, guru memeriksa kesiapan sebelumnya ini sebanyak 19 responden gitu ya, dijelaskan ya di sini. Sebanyak 3 responden menjawab kadang-kadang dan sebanyak 0 responden atau 0% menjawab tidak pernah. Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar siswa menyatakan bahwa guru sering memeriksa kesiapan siswa sebelum memulai pembelajaran. Itu ya. Jadi setelah ada tabel, kemudian dijelaskan, kemudian dilihat bahwa sebagian besar siswa jadi memberikan kesimpulan dari tabel itu gitu ya. Itu ini untuk poin pernyataan kesekian ya. Jadi kalau misalkan di angketnya ada 20, tadi gue bilang 20-20-nya itu
dijabarkan satu-satu gitu ya. Ini ya, terus ini 10 frekuensi presentase. Nah, kalau yang di sini di skripsi ini lebih apa ya, lebih tertata gitu. Di sini pernyataan yang berhubungan dengan kesadaran mengkonsumsi produk makanan dan minuman halal. Nah, ini tuh masuknya indikator gitu. Saya indikator ini ada 4 misalkan dalam satu penelitian tuh. Nah, satu indikator tuh misalkan ada 3 sampai 4 pernyataan gitu ya. Nah, itu dikelompokkan gitu. Ini indikator pernyataan yang berhubungan dengan kesadaran mengonsumsi produk makanan dan minuman halal. Berarti ini indikator yang keberapa? Misalkan ini indikator yang kedua gitu ya. Indikator yang ketiga, pernyataannya apa aja ditulis. Indikator keempat, pernyataannya apa aja ditulis gitu ya. Seperti itu, jadi dikelompokkan setiap indikatornya gitu. Ini masih banyak. Nah, ini ya sebenarnya hasil hasil penelitian yang bikin panjangnya tuh seperti ini gitu. Kemudian di sini dituliskan hasil wawancaranya. Nah, ini kalau ini berbeda gitu ya. Ada juga yang kayak yang tadi, untuk yang skripsi yang tadi tuh udah langsung masuk ke apa ya, ke penjelasannya gitu hasil wawancaranya. Kalau yang ini hasil wawancaranya dibuat subbagian gitu. Di sini hasil wawancaranya ditulis. Ini tentu saja sudah dirangkum gitu ya. Nah, itu. Karena ini untuk apa ya? Untuk menambah tadi kan sudah pakai angket ya. Kemudian pakai wawancara juga. Nah, akhirnya di wawancaranya itu ditulis seperti ini gitu. Boleh dibuat subbab seperti ini, boleh disatukan seperti skripsi yang sebelumnya. Oke ya. Kemudian pengujian prasyarat analisis dan pengujian hipotesis. Nah, ini masuknya ke eh, statistika inferensial gitu ya. Untuk yang tadi yang presentase-presentase itu masuknya statistika deskriptif. Di sini masuknya ke statistika inferensial. Nanti dijelaskan di perkuliahan statistika penelitian di semester selanjutnya gitu ya. Itu. Tapi tetap sama ya. Jadi si apa? Setelah tabel di sini dijelaskan gitu. Penjelasannya apa? Ini tuh apa gitu. Kemudian masuk ke kategori apa gitu-gitu ya. Nah, ini banyak dia memakai uji inferensial ANOVA. Kemudian koefisien korelasi juga. Itu nanti tergantung ke apa variabelnya gitu ya. Variabel dan penelitiannya, misalnya variabel ini nanti ujinya buat cari hubungannya kah, untuk mencari perbedaannya kah gitu ya. Nanti akan ada uji-ujinya sendiri gitu di statistika penelitian gitu. Makanya untuk penelitian kuantitatif itu lebih banyak di pengolahan data dengan berupa nilai-nilai gitu. Kalau misalkan di yang kualitatif itu tadi apa namanya, di pendeskripsian si objek penelitiannya gitu. Pendeskripsiannya itu pun menurut, kalau misalkan hasil penelitiannya dia pasti cuman apa, menuliskan hasil wawancaranya kah, hasil apa berupa foto, grafik, tabel atau apa-apa gitu ya. Itu untuk yang penelitian
kualitatif, dan ini kuantitatifnya. Nah, setelah itu, ini baru hasil penelitian ya. Kemudian, yang selanjutnya adalah tentang pembahasan penelitian. Nah, pembahasan penelitian yang ini juga diambil dari buku pedoman penulisan skripsi Unisa. Pembahasan dikemukakan secara komprehensif terkait dengan hasil penelitian diperkuat dengan hasil-hasil peneliti lain atau hasil penelitian terdahulu atau textbook atau teori gitu ya. Ulasan dalam pembahasan dapat berupa penjelasan teoritis baik secara kualitatif dan kuantitatif. Pembahasan menjelaskan jawaban terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disusun oleh peneliti melalui argumentasi yang ada di bab 1. Klaim peneliti serta uraian makna terhadap rumusan masalah, gitu ya. Jadi mengungkapkan, menjelaskan, dan membahas hasil penelitian, kemudian membahas hasil pengujian hipotesis, dan mengungkapkan temuan yang mengacu pada tujuan penelitian. Nah, kan di hasil pengujian tadi sudah dituliskan ya. Kemudian mengungkapkan temuan yang mengacu pada tujuan penelitian gitu. Jadi, kalau di pembahasan itu poin-poinnya berdasarkan masalah dan tujuan penelitian gitu ya. Membahas apa, bagaimana, dan mengapa masalah terjadi. Kalau misalkan di penelitiannya itu ada masalah gitu. Kemudian pembahasan juga termasuk membahas langkah-langkah pemecahan masalah berdasarkan temuan penelitian dan mengemukakan alternatif solusi. Itu pembahasan ya. Jadi kalau di pembahasan itu eh, apa hasil pengujiannya itu mengacunya ke tujuan dan masalah penelitian yang ada di bab satunya gitu ya. Kemudian setelah itu dibahas kenapa dan bagaimana masalahnya terjadi, kemudian cari temuan dan alternatif solusinya gitu. Itu untuk pembahasannya. Kita lihat di skripsinya juga. Untuk deskripsi ini pembahasan dan analisis ini disatuin ya. Kalau yang skripsi ini tuh di sini diambil dari wawancara itu berarti dia menggabungkan pembahasan dan analisis gitu. Tetapi untuk yang di Unisa itu dia maunya dipisahkan gitu ya. Nah, ini juga nih faktor penghambat. Misalkan tadi ada kenapa masalah muncul misalkan ya. Jadi dijelaskan ada masalah apa di lapangan misalkan, terus ada faktor-faktornya apa yang menghambat dan dijelaskan gitu di sini ya. Itu keterbatasan penelitiannya juga di sini dijelaskan. Ini untuk deskripsi ini dia pembahasan penelitian dan analisisnya disatuin gitu ya. Ini masuknya ke analisis, nanti kita jelaskan. Untuk yang di sini, nah ini pembahasannya. Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa gini gitu ya. Jadi biasanya pembahasan, kemudian subpoinnya itu, subjudulnya itu ke apa namanya? Kerumusan masalah atau tujuan penelitian yang di bab 1 sudah dijelaskan gitu. Misalkan ada 3 tujuan penelitian atau 3 rumusan masalah kan biasanya gitu ya. Nah, itu berarti di pembahasan juga dibagi 3, misalkan A, B, C gitu. Itu apa dijelaskan gitu ya pembahasannya. Itu seperti itu. Untuk yang skripsi ini, nah ini pembahasannya. Penelitian ini dijelaskan gitu ya. Prosesnya tuh apa, prosesnya gimana gitu ya, prosesnya apa, diambil kalau misalkan kuantitatif diambil ujinya apa,
kemudian hasil ujinya seperti apa gitu ya. Nah, ini keterbatasan penelitian juga nih di sini dituliskan di pembahasan gitu ya. Keterbatasannya itu untuk pembahasannya. Jadi pembahasan itu seperti yang di sini tadi, pembahasan itu dia hanya ulasan dari penjelasan lebih dalam gitu dari hasil penelitian, tapi dihubungkan ke masalah penelitian atau tujuan penelitian gitu ya. Diambilnya seperti itu. Menjelaskan itu. Kemudian analisis penelitian. Jadi yang ketiga analisis diambil dari pedoman juga. Analisis merupakan perspektif pikiran peneliti yang menguraikan bagaimana hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan untuk diproyeksikan pada masa depan dengan memperhatikan kegunaan untuk implementasi dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi kan tadi sudah ada hasil, kemudian ada pembahasan, nah kemudian dianalisis dari si data itu, misalkan apa ya? Jadi dihubungkan ke teorinya tuh di sini kegunaan atau implementasinya tuh apa gitu analisisnya gitu. Seperti apa ya? Bentar kita lihat. Di sini biasanya pembahasan dan analisis itu disatukan ya, tapi kalau untuk yang di Unisa itu dibedakan. Jadi untuk analisis itu benar-benar pemikiran pendapat dari penulis gitu. Itu. Kalau di sini tidak ada ya. Bisa dilihat di skripsi Unisa analisisnya itu seperti apa. Yang pasti di analisisnya itu dia pure pendapat peneliti gitu, pendapat peneliti, apakah penelitian ini bermanfaatnya seperti apa gitu ya. Itu nanti dijelaskan di apa namanya? Di analisis penelitiannya gitu. Gitu ya. Analisis penelitian yang ini saya rincikan kembali merupakan hasil analisis dan evaluasi penelitian yang dituangkan dalam bentuk temuan, yaitu kondisi, kriteria, sebab, akibat, rekomendasi. Di sini ditulis ya, kondisinya seperti apa, kriterianya seperti apa, sebab, akibat, dan rekomendasi. Ini dituliskannya tuh benar-benar tergantung ke pemikiran penulis gitu ya analisisnya gitu. Misalkan faktanya seperti ini, kriterianya seharusnya seperti ini, tapi ada sebab dan ada akibat, kemudian ada rekomendasi untuk penelitian-penelitian yang lain gitu. Itu analisisnya gitu ya. Nah, sekarang beranjak ke bab 5, ada kesimpulan dan saran. Tuh. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis dan pembahasan serta pengujian hipotesis yang diajukan. Jadi, intinya itu untuk yang kesimpulan di sini tuh uraian singkat hasil penelitian dengan pembahasan. Jadi bukan kalimat statistik dengan mengacu pada tujuan dan hipotesis penelitian yang dikaji. Jadi diambilnya itu misalkan tadi tujuan penelitian atau masalah penelitiannya ada 3. Nah, itu kesimpulannya berarti ada 3 poin. Gitu ya. Ada 3 poin. Kemudian di sini katanya menyatakan temuan-temuan penelitian sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian dan tujuan gitu ya. Jadi
ada, kalau misalkan di awalnya di tujuan penelitiannya ada 3, berarti kesimpulannya itu ada 3 gitu. Itu ya. Jadi 3-nya itu misalkan menjawab pertanyaan penelitian kan, masalah penelitian kan, pasti kan berupa kalimat tanya. Nah, kalimat tanyanya itu diberi kesimpulan di sini gitu. Dijawabnya di sini gitu, sorry ya. Kemudian, saran merupakan uraian atau anjuran yang mengacu pada kesimpulan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan serta memberikan solusi terhadap masalah. Kemudian, pernyataan saran teoritis tentang apa yang perlu diteliti lebih lanjut untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bidang ilmu yang dikaji, serta saran praktis berdasarkan temuan dari pembahasan pencarian masalah. Jadi, si sarannya itu setelah kalian meneliti, gitu ya, anjurannya, misalkan kalau mau penelitian seperti ini lagi, anjurannya seperti apa gitu. Kemudian, kalau misalkan sudah diteliti kemudian sudah mendapat jawaban, kalian memberikan saran apa yang mungkin perlu diteliti lebih lanjut, seperti itu ya. Itu untuk di sarannya. Ya, sekian untuk penjelasan di video kali ini. Untuk video selanjutnya nanti akan saya bedakan untuk tentang skripsi, kemudian proposal, kemudian untuk yang bagian belakang-belakangnya seperti catatan kaki atau daftar pustaka, lampiran, seperti itu ya. Nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya, di pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.